Para hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema pada perjumpaan kita di malam hari ini yaitu hikmah ibadah haji. Ini sebagai judul saja ya para hadirin, nanti kita bahas dari awal sampai akhir, mungkin tidak cukup satu pertemuan yang mana pembahasan ini berkaitan dengan ibadah haji. Kita sama-sama menyaksikan, mungkin sebagian saudara kita, sebagian tetangga kita, sebagian masyarakat kita, sebagian bangsa Indonesia, bahkan seluruh kaum muslimin di penjuru dunia. Mungkin pada tahun ini ada yang diberi kesempatan, dipanggil oleh Allah untuk menunaikan kewajiban ibadah haji, dan kita juga mohon kalau lagi datang bulan orang pada menunaikan ibadah haji, orang yang beriman sih harusnya kerentek dalam hatinya, ya Allah, semoga nanti pada waktunya, pada saatnya aku pun dipanggil untuk menunaikan ibadah haji. Kalau yang sudah pernah, ya tidak masalah, berharap untuk senantiasa Allah beri kesempatan kita berziarah di Mekah ataupun di Madinah Al-Munawwarah. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bahwasanya rukun ya, daripada Islam itu yang terakhir adalah apa? Menunaikan ibadah bagi yang jadi rukun Islam itu ada berapa, Bu? Ada 5. Pertama, ini pelajaran TK ini. Syahadatu an la ilaha illallah, bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan. Jadi kalau ada orang, aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, titik, Islamnya sah? Belum, kurang. Harus wa asyhadu anna Muhammadan. Karena orang Yahudi, orang Nasrani juga beriman kepada Allah, tapi mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, iqamatus shalah, mendirikan salat. Ini ibarat kata nih, syahadat dan sholat itu seperti dua jari yang memegang Islam. Ini akuat nih, ibarat Islam. Yang satu jempol saya syahadat, yang telunjuknya apa? Sholat. Ini masih aman nih. Ini nggak bakalan jatuh nih dipegang, nggak bakalan apa? Tapi kalau syahadat doang rawan, agak susah. Syahadat doang nggak mau sholat, wah ini bisa jatuh nih, karena pakai satu jari. Lah adapun yang ketiga itu apa? Zakat itu seperti jari tengah, karena kuat lagi. Kemudian puasa, jari ini nambah kuat nih megang Islam. Kemudian yang terakhir apa tadi? Ini yang dua nggak ada toleransi. Saya nggak mampu syahadat, nggak bisa. Saya nggak mampu sholat, nggak bisa. Syahadat dengan sholat, siapapun, mau orang kaya kek, mau orang miskin, tua, muda, laki, perempuan harus. Tapi kalau zakat, kalau yang nggak mampu, ya malah berhak menerima zakat. Yang mampu baru tuh wajib. Puasa sama. Kalau yang udah nggak mampu puasa, ya nggak perlu puasa. Kadang sarapan aja bingung, ini sarapan apa makan siang, kan udah libur, gitu. Udah tua, udah sepuh, gitu. Udah nggak wajib puasa. Haji juga sama. Yang mampu wajib menunaikan ibadah haji, yang nggak mampu juga nggak wajib. Ini sekedar pengetahuan. Lah kemudian para hadirin, kata-kata mampu ini perlu kita ketahui. Apa maksud daripada mampu menunaikan ibadah haji? Pertama, badan kita mampu, sehat. Kalau ada orang sehat, berarti dari segi mampu kesehatan dia
termasuk. Kemudian selain badannya sehat, fulusnya sehat. Bil fulus kullu syai'in tembus, ma fil fulus manfus. Ada bekal. Fulus itu maksudnya apa? Bekalnya ada. Jadi mampu badannya, mampu bekal. Itu yang kedua. Yang ketiga, mampu kendaraannya. Jadi ada kendaraannya, maka wajib. Nah sekarang udah ada pesawat. Kalau dulu apa? Pakai kapal. Ya. Berarti kalau seandainya nih ibu badannya sehat, bapak punya uang juga, tapi nggak ada kendaraan, wajib nggak hajinya? Nggak wajib, karena nggak ada kendaraan. Lah sekarang badan sehat, uang ada, modal ada, kemudian kendaraan juga ada, belum cukup. Kemudian mampu selanjutnya apa? Memastikan di perjalanan aman. Nah antara Indonesia ke Arab Saudi aman kan nih? Jangan-jangan nih di tengah-tengah antara Indonesia dan Arab ada peperangan. Kalau seandainya ada peperangan, maka bisa dikategorikan gak wajib menunaikan ibadah haji. Takutnya pesawat lewat di rudal. Kalau muter Pak Ustaz? Kalau muter nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau jalan cuma lewat situ, maka bisa dikategorikan nggak mampu. Jadi badan sehat, bekalnya ada, kendaraannya ada, kemudian perjalanannya aman. Barulah itu disebut orang mampu. Kalau tidak memenuhi yang ini, berarti belum dikatakan apa mampu. Ya nanti ngaca sendiri-sendiri. Duit udah ada belum nih? Oh udah ada. Badan, oh iya. Termasuk ngantri ya. Ngantri juga apa itu tambahan akhir zaman saja ya. Dan khususnya di Indonesia ya. Kalau orang udah daftar kemudian harus ngantri 20 tahun, udah 10 tahun udah lewat umurnya misalnya. Maka dia udah tercatat orang yang menunaikan ibadah walaupun belum berangkat. Tapi kalau nggak daftar, ya, cuma keinginan doang, keinginannya dipertanyakan, beneran kan? Apalagi katanya tahun ini banyak yang apa namanya? Iya, banyak yang nggak bisa bayar, ya, nggak pada punya duit. Jadi ada yang dimajuin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Jadi itu pertama ya, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun umroh. Umroh itu hukumnya apa, Mbak? Bu? Wajib. Umroh itu hukumnya wajib. Umroh yang pertama loh. Yang pertama, umroh yang pertama hukumnya sama seperti haji. Coba perhatikan di dalam ayat Al-Qur'an. Wa atimmul hajja wal umrah. Sempurnakanlah ibadah haji dan juga ibadah umrah. Ini Allah nggak membedakan haji dan umrah. Artinya haji wajib yang pertama, umrah pun yang pertama hukumnya wajib. Karena orang salah paham, yang sunnah dulu umrah, umrah pertama wajib bukan. Wa atimul hajja wal, perintahnya itu satu paket dengan haji. Wa atimul, baru nanti umrah yang kedua hukumnya apa? Sunnah. Ini biar tahu. Kemudian bedanya haji dengan umrah apa Ustaz? Kalau haji, al-hajju asyhurul ma'lumat. Haji itu bulannya ditentukan. Haji bulannya apa? Ditentukan. Boleh nggak orang haji di bulan Muharram? Boleh. Boleh nggak Bu? Nggak boleh. Atau haji di bulan Rabiul Awal? Nggak boleh. Hajinya di bulan apa? Dzulhijjah. Dari mulai Dzulqa'dah kemudian Dzulhijjah. Disitulah bulan-bulan rangkaian ibadah haji. Kalau umroh bebas. Kalau umroh apa? Bebas. Mau bulan Muharram, Rajab, Sya'ban, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, nggak apa-apa, nggak masalah. Bulan Ramadan juga bebas. Tapi kalau haji kata Allah, bulannya sudah ditentukan, nggak bisa diganggu.
Haji ini para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata haji itu awal muasalnya itu syariatnya Nabi Ibrahim. Asalnya itu Nabi Ibrahim. Di dalam Al-Qur'an itu ada wa tarakna 'alaihi fil akhir. Semua cerita tentang Nabi Ibrahim itu diabadikan di dalam Al-Qur'an, bahkan ada sebagian yang dilestarikan oleh umat Islam. Di antaranya ibadah apa? Ibadah haji. Nabi Ibrahim itu, bapak-bapak ibu luar biasa diuji sama Allah. Gak ada Nabi yang sebelumnya beli anaknya, gak ada. Selain siapa? Selain Nabi Ibrahim alaihissalam. Selain Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian, wah begitu luar biasa Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tahu gak Pak, Bu, julukan Nabi Ibrahim apa? Khalilullah, kekasih Allah. Jadi Nabi Ibrahim itu diuji karena memang kekasih Allah. Jadi kalau bapak ibu merasa kehidupannya diuji, bisa jadi ibu bapak adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Benar nggak? Pemuda zaman sekarang kadang diuji sama pacarnya. Benar nggak nih? Kekasihnya, benar nggak nih? Cinta, benar nggak nih? Sayang. Itu sama Allah juga kepada hambanya, bukan berarti ketika kita diuji kemudian Allah benci. Bisa jadi malah menjadi kekasih Allah, termasuk apa Nabi Ibrahim alaihissalam. Rangkaian ibadah haji itu diantaranya untuk menghormati daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, termasuk kurban. Itu untuk menghormati siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka pesan daripada guru saya, berusahalah seperti Nabi Ibrahim. Apa yang beliau lakukan dikenang. Apa yang beliau lakukan apa? Dikenang, dilestarikan, diabadikan. Minimal kita ini sebagai orang tua dikenang sama anak-anak kita. Jangan sampai nanti kita meninggal dunia anak kita lupa. Boro-boro nah gimana caranya mengikuti perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihissalam. Kembali lagi para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara masalah haji. Nanti ini pembahasan luar biasa panjang. Sebelum nanti hikmah dan yang lainnya, kita perlu segala ibadah apapun harus didasari dengan apa, Bu? Ilmu. Walaupun kita mungkin belum ada panggilan haji, tapi setidaknya kita belajar dulu nih. Barangkali tahun depan kan kita nggak tahu. Ya kalau jalur pemerintah ya memang antri. Tapi kan kalau jalur dari Allah, jalur langit, kita nggak tahu. Ya. Maka perlu kita pelajari ilmunya terlebih dahulu. Di sini disebutkan wasyaraitu wujubil haji sab'atu asya. Syarat wajib. Jadi kalau orang memenuhi ini wajib dia haji. Itu ada 7 syarat. Wajib haji ada berapa? Ada 7. Yang pertama Islam. Yang pertama harus beragama Islam. Mohon maaf, orang non muslim wajib gak haji? Enggak, tahu. Tapi seandainya dia mampu, dia dapat dosa tidak menunaikan ibadah haji. Ada orang non muslim, dia mampu secara finansial, dia secara fikih nggak wajib haji, tapi dia tetap dapat dosa karena tidak menunaikan ibadah. Terus gimana ya? Masuk Islam dulu. Masuk Islam dulu baru apa? Sama. Sholat itu wajib bagi siapa? Muslim. Berarti orang kafir gak wajib sholat. Non muslim gak wajib, tapi dapat dosanya meninggalkan sholat kan? Dapat dosa meninggalkan sholat. Terus gimana Ustaz? Ya masuk Islam dulu baru apa? Nah, jadi kalau ada di luar Islam, apakah wajib haji? Tidak wajib haji. Hanya saja dia dapat dosa kalau memang dia mampu karena sebab meninggalkan haji. Faham bapak-bapak itu? Kemudian yang kedua wal bulugh balik. Yang kedua sudah apa? Sudah balik. Tanda balik itu ada 3 Pak. Yang pertama sempurnanya umur 15 tahun bagi laki-laki ataupun perempuan menurut hitungan hijriah.
15 tahun menurut hitungan Hijriah, bukan Masehi. Yang kedua, umur 9 tahun bagi perempuan jika sudah mengeluarkan darah haid. Kemudian 9 tahun juga ke atas bagi laki-laki yang memang sudah mimpi basah. Misalkan 10 tahun, 11 tahun sudah mimpi basah, berarti sudah apa? Sudah balik. Kalau seseorang sudah muslim kemudian balik, maka dia sudah wajib haji. Lah, anak kecil gimana Ustaz? Anak kecil menunaikan ibadah haji, sah nggak hajinya? Hajinya sah, tapi tidak menggugurkan kewajiban. Termasuk umroh. Ada orang umroh ngajak anaknya kecil, belum balik, diajak umroh. Umrohnya tetap sah, tapi tidak menggugurkan kewajibannya. Paham nggak gitu? Paham? Anak kecil, ya, belum balik, misalkan sholatnya tetap sah. Tapi itu bukan sholat yang menggugurkan kewajiban, orang belum wajib. Paham gak Pak? Orang belum wajib memang. Nah, sama anak kecil yang menunaikan ibadah haji ataupun umroh, hajinya tetap sah, tapi tidak menggugurkan. Artinya kalau nanti dia sudah balik, dia masih tetap wajib haji. Ya kalau banyak duit sih bebas kali ya. Cuman saya mikir, kalau ada orang ngajak anaknya haji ataupun umroh gitu kan, menurut saya sayang, nunggu nanti dia balik, sehingga selain haji umrohnya sah, dia juga menggugurkan apa? Kewajiban. Tapi kalau banyak duit mah bebas. Banyak duit apa? Bebas. Mau diajak masih bagi juga nggak apa-apa, terserah. Punya duit. Tapi kalau dikasih pilihan, dia belum balik, menunaikan ibadah haji dan nanti dia nggak bisa lagi, nggak ada bekal lagi, maka dianjurkan dia nunggu aja, nanti nunggu kalau sudah apa? Sudah balik. Ini bagi apa? Bagi anak kecil. Paham kan bapak-bapak? Karena tadi hajinya memang sah, tapi tidak menggugurkan kewajiban. Artinya kalau dia sudah balik, tetap ada perintah untuk menunaikan ibadah haji apalagi baliknya nunggu setahun lagi, udah nggak apa-apa, bilang aja sama pemerintah diundur dulu deh setahun. Itu yang kedua. Yang ketiga, wal aql, berakal. Berarti kalau orang yang nggak berakal wajib haji kan? Nggak wajib. Jangankan haji, sholat nggak wajib. Kalau sudah tidak berakal. Kalau di sini cuma berakal semuanya. Kalau nggak berakal kayaknya ada di sini. Orang tidak berakal mencuri pun nggak boleh dipotong tangannya, nggak boleh. Makanya di undang-undang Indonesia itu kalau ada orang kemudian membunuh, kadang secara psikolognya diperiksa dulu, ini orang waras apa enggak. Nanti beda jalan hukumnya orang yang waras sama orang yang nggak waras, orang yang berakal atau orang yang tidak berakal. Jadi orang yang nggak berakal nggak wajib sholat, nggak wajib zakat, nggak wajib puasa, nggak wajib ibadah haji. Kecuali para hadirin, ini orang tadinya nggak berakal, kemudian berakal waras, maka ya dia ataupun sebulan waras, sebulan enggak, sebulan waras, misalkan, maka dilihat nanti, oh dia mampu, Ustaz ini mampu gitu kan, pas bulan haji, dia jadwalnya waras gitu. Wajib, maka dia wajib haji. Tapi kalau ketemunya bulan haji, jadwalnya dia hilang akal, ya nggak wajib. Paham? Jadi ketika nggak waras, dia nggak wajib sholat. Kemudian waras, wajib sholat. Sama seperti itu, haji juga sama. Ya ini barangkali ada. Ya, namanya ilmu fikih itu harus memungkinkan kemungkinan yang mungkin saat ini tidak terjadi, tapi suatu saat bisa terjadi. Lah dulu mana ada ulama ahli fikih mikirin ada jual beli online, jual beli pulsa,
nggak ada dulu. Tapi sekarang terjadi. Apa namanya yang lagi ramai nih? Apa namanya? Kalau perempuan KB laki-laki, KB perempuan, dulu kan. Tapi sekarang apa namanya? Vasek. Janganlah bapak-bapak ya. Barangkali mau kawin lagi kan ya repot. Kecuali darurat. Kalau darurat kata dokter untuk kesehatan, untuk kemaslahatan perlu ya. Tapi kalau nggak urgent sekali, apalagi hanya untuk menerima bansos misalnya. Ya mungkin niatnya baik, tapi tetap hal-hal seperti ini harus dikonsultasikan dengan para ulama karena berkaitan dengan hukum agama. Itu yang ketiga. Yang keempat, merdeka, bukan budak. Kalau budak tidak wajib menunaikan ibadah, tapi sekarang perbudakan sudah tidak ada ya. Para hadirin, perbudakan sekarang sudah tidak ada. Yang ada perbudakan hawa nafsu. Kita diperbudak oleh hawa nafsu. Tapi nanti akhir zaman ada lagi budak. Akhir zaman sebelum kiamat nanti itu ada lagi perbudakan. Karena ada yang memprediksi nanti perang di akhir zaman itu nggak pakai rudal. Perang di akhir zaman itu nggak pakai apa namanya pesawat, udah karena kembali lagi pada zaman dulu. Lah sekarang misalkan Pak Bu, ini nggak ada listrik misalkan, kita gimana? Pasti banyak kegiatan yang tidak bisa kita lakukan. Sinyal hilang, itu HP mau harganya 20 juta nggak bisa buat nelfon. Nanti akhir zaman pun sama. Ya. Nanti akan hilang, akhirnya perang pakai pedang lagi, pakai kuda lagi. Nah di situ nanti ada namanya apa? Perbudakan. Maka ayat-ayat di dalam Al-Quran terkait perbudakan tidak pernah dinasakh, tidak pernah dihapus. Itu sebagai mukjizat nanti di akhir zaman akan. Kemudian apa namanya? Yang kelima, wa wujuduz zat, adanya bekal. Tadi sudah dibahas. Yang keenam, warahilati, adanya kendaraan. Ya. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian yang terakhir, watahidatu thariq wa imkanul masir. Jadi perjalanannya itu lancar, tidak ada peperangan. Itu namanya syarat wajib hak. Kalau tidak memenuhi ini berarti tidak wajib. Sekarang kita masuk di rukun. Ada syarat wajib, ada rukun haji, ada 4. Barangkali ini kita nanti berangkat tahun depan sudah tahu rukun haji ada berapa? Ada 4. Yang pertama al-ihramu ma'an niyat. Ihram disertai dengan niat. Mungkin barangkali ada di sini bapak-bapak, ibu-ibu yang belum pernah haji ataupun umroh. Jadi ada rukun haji itu yang pertama ihram. Yang pertama apa ibu? Orang yang ihram disebut muhrim. Orang yang berihram disebut muhrim. Makanya saya kadang pengen ketawa, bukan muhrim, ya memang bukan muhrim kita. Muhrim itu di sono. Kalau mau menunaikan ibadah haji ataupun ibadah terus gimana Ustaz kalau laki-laki sama perempuan? Mahram. Bukan mahram. Jangan ngomong bukan ini memang kita bukan muhrim. Kalau muhrim itu orang yang sedang ihram. Kalau mahram itu orang yang haram untuk dinikahi. Jadi bapak sama istri bapak itu mahram atau bukan? Bukan. Buktinya nikah. Kalau mahram nggak boleh dinikahi. Hanya saja nanti sebab berumah tangga
suami boleh melihat auratnya, suami boleh melindunginya, suami boleh menjadi apa kalau perempuan itu keluar ibadah haji, dia sebagai apa? Pelindungnya boleh. Tapi secara fikih bukan apa? Mahram, wudhunya batal kalau tersentuh. Karena bukan. Kembali lagi, rukun haji yang pertama apa Bapak Ibu? Ihram disertai dengan ihram disertai dengan biasanya apa namanya niatnya kalau pada sahabat itu nawaitul hajj wal umrah lillahi ta'ala atau labbaik Allahumma hajjan wa umrah. Itu nanti masalah lafaz niatnya itu hanya sunnah, yang wajib itu dalam hati pokoknya niat menunaikan ibadah haji dan niatnya di mana Ustaz? Secara rukun boleh di mana aja. Secara rukun loh ya, boleh di mana saja. Beda cerita nanti kalau wajibat itu niat ihramnya harus di tempat-tempat miqat. Tapi itu sebagai wajibat. Sebagai apa? Wajibat. Jadi kalau kita mau ke Mekah dari arah Yaman itu ada pos buat miqat. Daerah Yalamlam. Kemudian dari arah Madinah ada Bi'r Ali. Kalau yang di Mekah ada ya Masjid Aisyah. Yang dari arah Riyadh juga ada. Dari Mesir juga itu miqat. Ibaratnya ini Mekah loh. Ini sekelilingnya nih jarak berapa kilo itu kan itu ada miqat. Dari Bi'r Ali ke Mekah aja lumayan berapa jam. Kalau lewat itu berarti dia sudah melewati miqat. Nanti kena denda. Walaupun rukunnya sah. Karena di sini tidak disyaratkan rukun itu harus di miqat. Jadi nanti beda antara rukun dengan wajibat di dalam permasalahan haji. Kalau di dalam permasalahan sholat sama, rukun dengan wajibat sama. Tapi di dalam haji rukun dengan wajibat beda. Kalau rukun seandainya ditinggal satu, maka hajinya batal, harus diulang keempat. Tapi kalau wajibat seandainya tidak dilakukan, hajinya tetap sah, tapi dia nanti bayar denda. Paham? Bapak Ibu, maka banyak kalau haji tidak ikut pemerintah. Di miqat dia nggak pakai ihram. Kalau pakai ihram, visanya bukan visa haji, dipulangin Pak. Dipulang. Jadi dia ngakalin. Ketika nyampe miqat pakai pakaian biasa. Hajinya tetap sah, memenuhi rukun, hanya saja pasti nanti bayar apa? Itu kan banyak. Sekarang haji yang tetap hajinya sah. Kembali lagi, rukun haji yang pertama apa? Ihram disertai dengan Jadi kalau sudah ihram, berarti Bapak Ibu mengharamkan diri Bapak Ibu pertama diantaranya berhubungan suami istri sudah haram. Kemudian yang laki-laki pakai penutup apa? Kepala sudah nggak boleh. Pakai minyak wangi udah nggak boleh. Pakai pakaian yang ada jahitannya itu udah nggak boleh. Kenapa disebut ihram? Ya karena tadi mengharamkan dirinya untuk melakukan sesuatu yang sebelumnya halal. Yang sebelumnya apa? Ustaz, kalau sebelum ihram mandi pakai minyak wangi yang nggak hilang baunya sampai 1 minggu, ya nggak apa-apa, masalah. Nah masalah. Yang penting setelah ihram itu yang pertama. Yang kedua, rukun haji wal wuqufu bi Arafah. Bahkan kata Nabi, al-hajj wukuf di Arafah. Haji itu intinya wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah tanggal berapa Pak Ibu? Tanggal 9. Wukuf di Arafah itu tanggal 9 apa? Atau hari Arafah. Waktunya kapan? Ada yang tahu Ibu? Waktu wukuf itu kapan? Mungkin ada yang pernah haji? Maghrib.
Setelah zuhur. Oh iya. Setelah zuhur hari Arafah sampai sebelum fajar hari raya Idul Adha. Pertanyaannya, orang wukuf di malam hari takbiran sah nggak? Sah. Karena di situ apa? Masih waktu diwajibkan dia wukuf. Walaupun utamanya itu ketika setelah zuhur nunggu sampai matahari terbenam. Walaupun saya belum haji sih Pak, belum haji juga saya. Kalau umroh udah. Makanya kita minta sama Allah semoga membahas haji nanti kita dipanggil haji Allah sekalian. Amin ya rabbal. Itu wukuf di Arafah. Dan Arafah itu padang Arafah. Jadi ada batasannya. Ya, ini disebut Limus Pratama Regensi yang di Bundaran ini. Sama itu yang disebut Arafah itu padang Arafah. Pokoknya wukuf itu berdiri berdiam di situ. Mau semenit 2 menit, yang penting di situ. Makanya biasanya nanti banyak yang misalkan sakit ambulan. Ambulannya masuk di padang apa? Arafah. Yang penting wukuf di situ. Sebentar ataupun lah, yang penting lewat di situ. Nah, disitulah nanti dianjurkan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu. Orang wukuf itu kaum muslimin seluruh penjuru dunia kumpul di situ dan doanya mustajab. Sebab semua hati terkumpul di situ di padang Arafah. Kalau kita yang nggak haji disunahkan puasa. Kalau mereka nggak usah puasa karena fokus untuk wukuf di. Ustaz, kalau ketinggalan wukuf gimana? Atau kelebihan harusnya habis zuhur ini pagi udah wukuf kemudian balik ke hotel. Wah, ini bahaya. Nanti wukufnya tidak sah sehingga nanti harus mengulang haji lagi di tahun depan. Nah, kemudian setelah ihram kemudian wukuf di Arafah baru nanti wat tawafu bil bait. Tawaf di mana? Di Ka'bah. Berapa kali Bu tawafnya? 7 kan? Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Yang menjadi permasalahan kalau lupa ini putaran ketiga apa putaran keempat, benar nggak? Ya, makanya jangan sampai lupa. Ya, pakai quarter deh, pakai apa? Jangan sampai lupa. Nanti kalau lupa bahaya. Atau misalkan lagi tawaf batal wudu, ya wudu dulu, kemudian dilanjut. Nggak boleh diteruskan batal wudu. Karena tawaf syaratnya harus apa? Suci. Kemudian yang terakhir itu wasa'yu bainas Safa wal Marwah. Wasa'yu bainas Safa wal Marwah. Kemudian sa'i antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Jadi di sana itu ada Bukit Safa dan Bukit Marwah. Di tengah-tengahnya kalau sekarang ada lampu hijau. Dianjurkan lari-lari kecil. Safa, Marwah dihitung satu. Ke Marwah dihitung apa? 1. Kemudian ke Safa lagi dihitung 2. Ya. Kemudian ke Marwah lagi di 3. Safa lagi Marwah lagi, Safa lagi. Berakhir di mana? Di Marwah. Ada yang namanya Marwah. Cintaku berakhir di Marwah. Padahal mas sa'iku berakhir nih. Benar ya? Di Marwah apa di Safa? Dihitung sendiri. Pokoknya 7 kali. Jadi dihitung 7 itu bukan Safa, Marwah ke Safa lagi satu enggak. Safa ke Marwah dihitung Marwah ke Safa dihitung 2. Itu rukunnya hanya 4. Rukunnya hanya apa? Pertama ihram, wukuf, tawaf, sa'i. Rukunnya sedikit aja. Yang susah kan tadi daftarnya, ininya. Benar nggak? Rukun sholat ada berapa? Rukun sholat itu ada 17. Ada yang mengatakan 18. Rukun haji cuma 4.
Terus para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sementara misalkan kita belum ada panggilan haji, maka kalau bisa melakukan amalan-amalan yang memiliki pahalanya setara atau mirip dengan pahala haji dan setiap hari bisa. Setiap hari di salat subuh berjamaah. Habis itu jangan pulang. Duduk dulu baca zikir, baca Quran. Sampai kapan? Sampai terbitnya matahari. Terbit matahari udah masuk waktu subuh. Kemudian sholat sunnah isya. 2 rakaat. Kata Nabi, kalau orang melakukan hal seperti itu, maka dia mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna. Jadi nggak ada alasan orang yang tidak mampu haji, wah enak ya dia dapat pahala haji. Kita bisa dapat setiap hari. Setiap hari. Nah, yang penting sholat subuh berjamaah, duduk, i'tikaf, baca Quran, baca zikir sampai terbit matahari, kemudian apa? Sholat sunnah 2 rakaat. Ini ada boleh subuh nggak? Ada boleh subuh? Belum ya? Oh sayang. Harusnya Anda kuliah subuh, haji kayak gini sampai terbit sholat isya, ya, mendapatkan pahala